Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Tresna Ambari. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja PPG Daljab 2021 Universitas Mataram. Saya merupakan salah satu guru di SMA IT Tekihia Asuna Tasikmalaya, Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, baik. Bertemu kembali bersama Ibu dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelumnya, kegiatan pembelajaran, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita kali ini berjalan dengan lancar dan kalian dapat memahami materi dengan baik. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Doa dimulai. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Doa selesai. Amin. Nah, terlebih dahulu Ibu akan mengecek kehadiran. Yang namanya disebut mengangkat tangan dan menyebutkan hadir ya. Adinda, Afifah, Agenia, Aisyah, Alisa, Aufa, Aziza, Dafa, Ega, Fairuz, Vina, Maisa, Miranda, Naswa, Rosi, Salwa, Sanabel, Sekar, Serly, Sofia, Silmi, Suci, Siap, Yulianti. Alhamdulillah hari ini hadir semua? Tidak ada yang sakit ya? Nah, meskipun demikian, tapi kalian harus tetap menjaga jarak, lalu menjaga kebersihan, jangan lupa 5M, karena meskipun kondisi kita sudah mulai membaik, tetapi virus atau wabah COVID-19 ini masih tetap ada ya, jadi harus tetap berhati-hati. Sudah siap untuk belajar hari ini? Siap ya? Jadi semangat, lalu duduk juga yang tegap, silakan. Kalau misalnya ada yang mengantuk, silakan kalian untuk izin ke kamar mandi dulu untuk mencuci muka. Nah, ada yang masih ingat pertemuan terakhir kita membahas tentang apa? Iya, tentang teks ceramah. Tahu kaidah kebahasaan teks ceramah? Coba, siapa yang masih ingat tentang struktur teks ceramah? Ya, silakan, Sekar. Jadi struktur itu ada 3. Ada pendahuluan atau tesis yang berisi pandangan umum penulis. Terus yang kedua itu ada isu atau argumentasi. Yang ketiga itu penutup kesimpulannya. Jadi ceramah yang telah disampaikan. Masya Allah, Alhamdulillah ternyata masih ada yang ingat. Jadi struktur teks ceramah itu ada 3. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada isi, yang ketiga ada penutup atau penegasan kembali. Ya, itu untuk struktur teks ceramah. Sekarang siapa yang masih ingat tentang kaidah kebahasaan teks ceramah? Ya, silakan Sofi. Yang pertama menggunakan kata ganti orang pertama dan orang kedua. Ya. Atau kata sapaan. Contohnya saya, kami, hadirin. Ya. Yang kedua menggunakan kata-kata teknis. Contohnya eufemisme atau tata krama. Barakallahu fiik, jawabannya sudah betul. Jadi untuk ciri kaidah yang pertama itu adalah menggunakan kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, dan kata sapaan. Lalu ciri kaidah yang kedua itu adalah menggunakan kata-kata teknis, tadi seperti yang sudah disebutkan oleh Sofi. Siapa yang akan melengkapi jawaban dari Sofi? Ya, silakan Ega. Menggunakan kata-kata yang menggunakan hubungan argumentasi sebab atau akibat, contoh kata konjungsinya karena dan oleh sebab itu. Habis itu menggunakan kata-kata yang menyatakan hubungan temporal atau menyatakan hubungan waktu, contohnya kemudian dan lalu. Ya,
Barakallahu fiik, Masya Allah jawabannya betul. Jadi untuk ciri yang ketiga itu adalah menggunakan kata penghubung sebab akibat dengan menggunakan konjungsi dengan demikian, karena dan oleh karena itu. Lalu ciri yang keempat itu adalah menggunakan kata temporal atau yang menyatakan hubungan waktu ditandai atau dengan adanya konjungsi kemudian dan lalu. Dua lagi, siapa yang bisa melengkapi jawaban dari Ega dan juga Sofi? Saya, Bu. Ya, silakan Rosi. Yang kelima, menggunakan kata kerja mental, yaitu kata kerja yang digunakan untuk merespon, contohnya kata memperhatikan. Kemudian yang terakhir, menggunakan kata persuasif atau yang bersifat ajakan, contohnya ayo, marilah, dan seharusnya. Kalau jawabannya sudah benar, untuk ciri kaidah kebahasaan yang kelima itu adalah menggunakan kata kerja mental atau behavioral yang menunjukkan suatu sikap. Lalu yang keenam atau yang terakhir itu adalah menggunakan kata kerja persuasif yang berisi tentang ajakan atau bujukan kepada audiens. Itu yang merupakan 6 tanda ciri-ciri kebahasaan sebuah teks ceramah. Nah, motivasi untuk kalian pada pembelajaran kali ini adalah kalian harus semangat dan ikut berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan pembelajaran karena dua kegiatan berbahasa ini sangat penting untuk kalian kembangkan, untuk kalian miliki, apalagi kalian generasi milenial yang membutuhkan kemampuan menulis dan juga berbicara. Sehingga kemampuan menulis dan berbicara ini bisa kalian aplikasikan atau terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kalian juga bisa mengaplikasikan ilmu yang sudah kalian dapatkan dari pondok pesantren ini, berdakwah di tengah-tengah masyarakat. Itu ya motivasinya, sehingga dua keterampilan ini harus senantiasa kita latih, harus kita biasakan supaya kalian memiliki kemampuan ini. Selanjutnya, hari ini kita akan belajar tentang mengonstruksi teks ceramah. Siapa yang tahu apa itu mengonstruksi? Saya, Bu. Ya, silakan Silmi. Mengonstruksi itu membangun, membuat, atau menyusun teks. Iya, ya betul. Terima kasih Silmi, jawabannya sudah betul. Mengonstruksi itu adalah menyusun atau membangun kembali sebuah teks ceramah. Adapun kompetensi dasarnya itu adalah mengonstruksi teks ceramah tentang permasalahan aktual dengan memperhatikan aspek kebahasaan dan menggunakan struktur yang tepat. IPK-nya yaitu ada di 4.6.1. Mengonstruksi teks ceramah tentang permasalahan aktual dengan menggunakan struktur yang tepat. Yang kedua, 46.2, mengonstruksi teks ceramah tentang permasalahan aktual dengan menggunakan aspek kebahasaan yang tepat. Ya, ada di 4.6.3, menyampaikan teks ceramah dengan menggunakan ekspresi, intonasi, gestur, artikulasi, dan bahasa yang tepat. Jadi itu yang akan kita pelajari pada hari ini. Adapun tujuan pembelajarannya itu adalah setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran, diharapkan peserta didik atau kalian dapat mengonstruksi teks ceramah tentang permasalahan aktual dengan menggunakan struktur yang tepat. Yang kedua, mengonstruksi teks ceramah tentang permasalahan aktual dengan memperhatikan aspek kebahasaannya secara benar. Dan yang terakhir, menyampaikan teks ceramah dengan memperhatikan ekspresi, intonasi, gestur, dan artikulasi, dan bahasa yang tepat. Itu tujuan pembelajarannya. Adapun untuk metode pembelajaran pada kali ini adalah kalian seperti biasa melakukan kegiatan diskusi kelompok. Nah, setelah itu kalian melakukan praktikum. Jadi dari hasil diskusi kelompok pembuatan atau pengonstruksi teks ceramah nanti dipraktikkan ke depan setiap perwakilan dari kelompok. Nah, silakan sesuai dengan ketentuan atau yang sudah kita kemarin tentukan, kalian duduk secara berkelompok. Dan nanti dalam kelompok masing-masing kita akan mengembangkan atau mengonstruksi teks ceramah.
Dan sekarang sudah duduk secara berkelompok. Nah, silakan sekarang kalian mengamati sebuah contoh teks ceramah atau pembacaan ceramah yang akan Ibu tayangkan. Silakan kalian perhatikan secara seksama mulai dari struktur, kaidah kebahasaan, dan juga cara penyampaian ceramahnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian yang saya hormati, pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat serta hidayahnya kita dapat berkumpul di aula tercinta kita ini tanpa ada suatu halangan apapun. Tak lupa salawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin Allahumma amin. Yang kedua, perkenankan saya di sini membawakan yang berjudul Pendidikan di Tengah Pandemi. Hadirin yang berbahagia, saat ini kita sudah tidak asing lagi dengan satu wabah yang telah menelan banyak korban dan menyebabkan kegelisahan di seluruh dunia, yaitu COVID-19. COVID yang merupakan kepanjangan dari Coronavirus Disease muncul pada tahun 2019, tepatnya dari kota Wuhan, China. Bagaimana dari hasil pengamatan yang kalian lakukan tadi setelah melihat contoh teks ceramah yang dibawakan oleh seorang siswa tadi, apa topik yang dibicarakan dalam teks ceramah yang tadi disampaikan? Ya, silakan. Siapa yang akan menjawab? Ya, silakan dari kelompok Melati. Tadi yang dibahasnya topiknya yaitu pendidikan di tengah pandemi. Jawabannya betul ya. Jadi topik atau hal yang dibicarakan dalam teks ceramah yang tadi disampaikan itu adalah pendidikan di tengah pandemi. Strukturnya sudah lengkap atau belum? Sudah. Jadi terdapat 3 struktur dalam teks ceramah yang dibacakan tadi. Yang pertama itu tadi apa? Tentang pengenalan isu. Pengenalan isunya itu adalah tentang COVID-19 ya, pendidikan di tengah wabah COVID-19. Yang kedua itu adalah rangkaian argumen. Fakta dan datanya juga disebutkan tadi ya. Nah, setelah itu yang ketiga merupakan simpulan dan rangkuman. Itu strukturnya. Lalu dilihat dari segi kaidah kebahasaannya, sudah lengkap tidak? Tadi yang pertama menggunakan kata ganti orang pertama. Ada? Ya, dia menggunakan kata kami, kita, dan seterusnya. Lalu menggunakan kata kerja mental, lalu ada hubungan sebab akibat atau temporal, dan lain sebagainya. Sehingga dilihat dari contoh strukturnya itu sudah lengkap ya teks ceramahnya. Baiklah, sebelumnya Ibu akan menjelaskan tentang materinya dulu, yaitu tentang mengonstruksi teks ceramah pada pertemuan ini. Nah, ketika kita akan menyampaikan sebuah teks ceramah, hal apa dulu yang harus kita tentukan? Teman-teman? Ya, yang pertama kita harus menentukan topik. Topik itu apa sih? Ada yang tahu? Iya, topik itu adalah suatu bahasan atau hal yang ingin kita bicarakan dalam ceramah tersebut. Nah, di sini topik bermacam-macam ya. Yang pertama ada tentang pengalaman pribadi. Pernah tidak kalian membawakan sebuah teks ceramah tentang pengalaman pribadi yang pernah kalian alami atau yang pernah kalian lakukan? Pengalaman apa? Liburan, ikut 17 Agustus. Boleh, liburan, ikut dalam kegiatan 17 Agustus. Lalu apa lagi? Coba pengalaman pribadi yang menarik. Baik itu misalnya hal yang menyenangkan ataupun yang menyedihkan ya, pengalaman pribadi bisa dijadikan sebagai salah satu topik dalam sebuah penulisan teks ceramah. Yang kedua itu adalah hobi dan keterampilan. Hobi dan keterampilan itu apa? Hobi itu adalah sesuatu yang kita senangi, sesuatu yang kita sukai, hobi.
Kalau keterampilan itu adalah keterampilan atau kemampuan yang kita miliki. Itu bedanya hobi dengan keterampilan ya. Lalu untuk yang ketiga, pengalaman dalam pekerjaan. Jadi pengalaman dalam pekerjaan juga bisa dijadikan sebagai sebuah topik dalam sebuah teks ceramah. Jadi kita bagikan, kita share ulang apa yang pengalaman kita dalam pekerjaan sehingga orang lain bisa mengetahuinya. Lalu yang keempat adalah pelajaran sekolah atau kuliah. Nah, misalnya di sini kalian memiliki pengalaman atau pelajaran di sekolah karena sekolah kita itu adalah sekolah unggulan tahfidz. Saya kalian bisa berbagi pengalaman kepada audiens atau kepada para pendengar tentang bagaimana cara menghafal Al-Quran dalam waktu 1 atau 2 tahun misalnya. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu topik dari ceramah. Yang selanjutnya itu adalah pendapat pribadi. Nah, pendapat pribadi, dari sudut pandang mana kita melihat topik atau permasalahan tersebut sehingga bisa menjadi sebuah teks atau sebuah topik ceramah yang menarik. Lalu, peristiwa hangat dalam pembicaraan publik. Salah satunya itu adalah misalnya masih tentang kecelakaan yang merenggut salah satu public figure kita di Indonesia. Itu menjadi salah satu pembicaraan yang terhangat sehingga bisa dijadikan sebagai suatu topik dalam sebuah teks ceramah. Lalu masalah keagamaan. Masalah keagamaan juga bisa menjadi salah satu topik ceramah yang bisa kita angkat dalam ceramah yang akan kita tulis. Lalu ada problem pribadi atau masalah pribadi, tetapi harus ada solusinya. Jangan hanya memberikan masalah tapi tidak diberikan solusi. Yang selanjutnya itu adalah biografi tokoh terkenal. Misalnya kita membukakan sebuah teks ceramah tentang biografi B.J. Habibie sampai dibuat menjadi sebuah film saking terkenalnya misalnya. Saking banyak hal-hal yang bisa kita teladani dari tokoh B.J. Habibie. Dan yang terakhir adalah minat halayak, jadi tergantung dari minat halayak. Nah itu jadi hal yang pertama ketika kita akan membuat sebuah teks ceramah itu adalah menentukan topik. Lalu untuk yang kedua adalah merumuskan tujuan. Siapa yang tahu tujuan ceramah itu ada berapa? Iya, ada 2. Tujuan yang pertama apa? Iya, tujuan umum. Dan tujuan umum ini di sini memberitahukan ada tujuan umum, ada tujuan khusus. Tujuan umum itu bersifat umum. Tujuan umum sebuah teks ceramah ada berapa? Ada 3. Ya, yang pertama siapa yang bisa menjawab? Ibu. Ya, silakan siap. Tujuan umum itu ada 3. Yang pertama informatif, informasi. Yang kedua persuasif, mengajak. Yang ketiga ada rekreatif yaitu menghibur. Ya. Tujuan dari sebuah teks ceramah itu ada 3 ya tujuan umumnya. Yang pertama bersifat informatif atau memberikan informasi. Yang kedua persuasif atau mempengaruhi atau membujuk. Dan yang ketiga adalah rekreatif atau memberikan hiburan. Nah, ada yang disebut dengan tujuan khusus. Siapa yang tahu apa itu tujuan khusus? Silakan. Ya, silakan Yuli. Tujuan khusus itu rincian tujuan umum, lebih informasional, lebih jelas dan lebih terukur. Iya. Ya, betul ya. Tujuan khusus itu merupakan rincian dari tujuan umum. Lalu lebih bersifat informasional, lebih jelas dan lebih terukur karena dia merupakan penjabaran dari tujuan umum. Di sini Ibu punya sebuah topik yaitu tentang manfaat penghijauan topiknya itu. Tujuan umumnya itu adalah bersifat persuasif atau mengajak. Tujuan khususnya bisa dijabarkan yaitu tentang pendengar memperoleh keyakinan tentang manfaat penghijauan. Yang kedua, pendengar mau mengikuti program penghijauan dengan baik. Itu adalah contoh dari menentukan topik, tujuan umum dan juga tujuan khusus. Dan yang terakhir, menguasai bahan ceramah berdasarkan jalan pikiran yang logis. Apa yang kita sampaikan itu harus logis, harus masuk akal, sehingga audien bisa menerima tentang apa yang akan kita sampaikan. Dan yang terakhir adalah tentang cara menyampaikan sebuah teks ceramah atau metode ceramah. Metode ceramah itu ada 4 ya. Yang pertama itu adalah impromptu. Pernah tidak kalian membawakan sebuah ceramah dengan menggunakan metode impromptu? Jadi metode impromptu itu merupakan metode ceramah tanpa ada persiapan sebelumnya.
atau penceramah akan menyampaikan ceramah sesuai dengan apa yang dipikirkannya. Langsung ditunjuk maju ke depan, pernah? Menyampaikan apa yang tanpa persiapan sama sekali? Pernah? Iya, pernah. Yang kedua itu adalah lebih mudah daripada metode yang pertama, yaitu metode menghafal. Metode ceramah di mana sang penceramah sudah melakukan persiapan terlebih dahulu. Nah, kemudian menghafal ceramah yang akan disampaikan. Ini lebih mudah lagi karena berarti dia melakukan persiapan terlebih dahulu ya. Lalu untuk yang ketiga, membaca naskah. Nah, ini juga sama ya, metode ceramah dengan membaca naskah lengkap yang sebelumnya sudah dipersiapkan. Ini juga sama, lebih mudah karena sudah mempersiapkan apa yang akan dibaca ketika di depan audiens. Dan yang terakhir itu adalah metode ekstemporan atau metode ceramah yang menuliskan pokok-pokok pikiran sebagai catatan pengingat atau catatan digunakan sebagai panduan. Jadi di sini garis besarnya itu ditulis dan baru disampaikan. Nah, selain itu, cara menyampaikan sebuah teks ceramah di sini hal yang harus diperhatikan ketika berceramah. Yang pertama, penguasaan materi, yaitu pemahaman yang baik yang dimiliki oleh pembicara sehingga pesan yang ingin disampaikan dapat diterima baik oleh pendengar. Jadi kalian harus menguasai materi, jangan sampai ketika kalian menyampaikan ceramah tapi kalian sama sekali ketika ditanya tidak mengetahui atau tidak menguasai materi ceramah yang kalian sampaikan. Lalu yang kedua, intonasi. Apa itu intonasi? Iya, nada. Atau di sini tinggi rendahnya nada pada kalimat dan memberikan tekanan pada kata-kata tertentu di dalam kalimat. Itu intonasi ya, naik turunnya nada atau suara. Lalu ada gestur. Gestur apa? Gerak ya. Gerak tubuh yaitu suatu komunikasi non-verba dengan aksi tubuh yang terlihat mengkomunikasikan pesan tertentu baik sebagai pengganti wicara atau bersamaan dengan penyampaian kata-kata. Jadi gerak tubuh ya, gestur itu. Jadi apa yang kita sampaikan bisa kita tambahkan dengan gerakan tubuh. Kalau misalnya ceramah yang kalian sampaikan itu bersifat memberikan semangat, maka gerakan tubuhnya itu harus memperlihatkan gerakan tubuh yang terlihat orang yang semangat. Yang keempat, mimik atau ekspresi wajah, yaitu hasil dari suatu atau lebih gerakan atau posisi otot pada wajah. Kalau misalnya apa yang kita sampaikan itu bersifat membahagiakan, berarti ekspresi wajah itu harus bahagia atau gembira. Tapi kalau misalnya sesuatu itu bersifat menyedihkan, misalnya tentang sekarang Gunung Semeru meletus ya. Jadi kita Jawa Timur sedang berduka karena Gunung Semeru meletus kemarin. Dan yang terakhir adalah artikulasi, yaitu teknik mengeluarkan atau memproduksi suara yang baik dengan mengucapkan yang jelas. Jadi artikulasinya itu harus jelas ya, A, I, U, E, O-nya. Nah itu ya. Terima kasih. Ya baiklah, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan dan semuanya sudah jelas, di sini Ibu sudah punya LKPD atau lembar kerja peserta didik. Nah, di sini lembar kerja peserta didik, kalian sudah duduk secara berkelompok. Nah, silakan dalam kelompok kalian mencari data atau sumber-sumber yang berkaitan dengan teks ceramah yang akan kalian tulis. Baik itu dari buku referensi ataupun dari internet. Silakan kalian mengunjungi website yang berkaitan dengan topik yang akan kalian ambil atau yang akan kalian pilih di kelompoknya masing-masing. Di sini tugasnya itu adalah, atau lembar kerja kalian itu adalah, buatlah sebuah teks ceramah tentang permasalahan aktual dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan. Lalu yang kedua, praktikanlah ceramah yang sudah kalian susun di depan kelas. Jadi ada dua ya tugasnya. Yang pertama, kalian menulis sebuah teks ceramah sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari, yaitu harus memperhatikan struktur. Tadi strukturnya ada 3. Dan juga kaidah kebahasaannya.
Dan di sini harus aktual. Aktual itu yang terkini ya atau terupdate ya. Dan yang kedua nanti silakan dari perwakilan kelompoknya untuk maju ke depan kelas dan kelompok lain untuk memberikan apresiasi dari apa yang disampaikan oleh temannya. Bisa dipahami? Iya, silahkan kalian mengerjakan, Ibu berikan waktu untuk mengerjakan tugasnya. Gimana kalau misalnya topiknya itu tentang COVID? Soalnya kan COVID kan itu kan dia aktual kan, kejadiannya beneran terjadi. Kemudian walaupun terjadi penurunan dalam kasus COVID sekarang, tapi itu masih aktual loh. Jadi masih bisa buat dijadiin ceramah. Iya, boleh. Topik umumnya jadi memberikan topik umumnya itu informatif kan? Karena memberikan informasi kepada pendengar. Nah, terus topik khususnya tuh tujuan khusus. Kok topik sih? Tujuan khususnya memberitahu pentingnya ini kan menjaga 5M. Jadi pendengar tahu yang pertama pentingnya menjaga kesehatan, yang kedua menghindari penyebaran virus. Boleh. Ya udah itu aja. Yuk kita buat. Apa nih yang mau dibahasnya? Nah, gimana kalau misalnya tentang Vanessa Angel aja yang kemarin? Oh, yang lagi trending gitu ya? Iya, lagi aktual itu. Jadi temanya bakal apa? Tata tertib berkendara gak sih? Iya sih. Bisa. Iya. Terus tujuannya biar si pendengar tuh lebih tertib dalam berkendara. Iya, bisa jadi. Terus Jadi meminimalisir terjadinya kecelakaan. Iya, benar. Tujuan. Iya, itu jadi tujuan khususnya ya. Supaya pendengarnya itu ya bisa mematuhi tata tertib berkendara, terus juga mengurangi apa tadi? Meminimalisir kecelakaan juga. Ya, kelompok ini membahas tentang topik apa? Pendidikan berkarakter. Iya, tujuan umumnya apa? Informatif. Tujuan umumnya itu bersifat informatif ya. Tujuan khususnya? Supaya pendengar dapat lebih mengetahui tentang pendidikan berkarakter. Iya, Masya Allah, bagus. Sudah sampai mana pekerjaannya? Sudah sampai ke kerangka belum? Udah Lagi proses. Silakan dilanjutkan ya. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya kepada Ibu secara langsung. Iya, Ibu. Terima kasih, Ibu. Ya, waktu diskusi kalian sudah habis, sudah selesai pembuatan teksnya? Sudah. Ya, alhamdulillah sudah selesai. Nah, sekarang silakan siapa yang akan maju terlebih dahulu atau yang pertama? Ya, silakan Anissa Triksi dari kelompok Bunga Matahari. Yang lain mendengarkan penyampaian ceramah yang disampaikan oleh kelompok Matahari, Bunga Matahari. Nah, setelah itu silakan nanti boleh bertanya ataupun memberikan apresiasi ataupun tanggapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang saya banggakan, semoga keselamatan dan kebaikan selalu menyertai kita semua. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah ceramah singkat tentang masalah pendidikan yang ada di Indonesia. Sebuah persoalan penting yang harus selalu diingat oleh seluruh bangsa Indonesia, khususnya generasi muda, yakni tentang pentingnya menempuh pendidikan yang setinggi-tingginya. Sesungguhnya, hari ini persaingan semakin ketat dan kompetitif. Untuk dapat mencapai kesuksesan, generasi muda tak bisa lagi berleha-leha dan menganggap enteng sekolah dan kerja keras untuk mendapatkan banyak ilmu. Ketika kita diberi kesempatan untuk bersekolah, maka manfaatkanlah hal tersebut dengan baik. Mengapa demikian? Pertama, tidak semua orang diberi kesempatan untuk dapat sekolah. Banyak di luaran sana yang ingin bersekolah, namun terpaksa putus sekolah karena berbagai macam alasan. Sebagai orang yang diberi amanah sehingga bisa sekolah, sudah seyogyanya kita memunculkan sikap empati dengan rajin sekolah. Kedua, menuntut ilmu sesungguhnya merupakan sebuah kebutuhan. Persoalan hidup semakin rumit dan menuntut untuk dipecahkan. Semuanya membutuhkan pengetahuan dan pemahaman. Untuk itu, jalannya adalah dengan menuntut ilmu dengan serius. Reguklah berbagai pengetahuan agar urusan dalam kehidupan kita menjadi. Dari berbagai poin tersebut sudah tidak ada alasan lagi
nampaknya untuk malas-malasan belajar. Teruslah semangat dan bangun pendidikan untuk kemajuan negeri. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, penampilan dari Anissa Triksi sudah sangat bagus. Adakah teman-teman yang ingin berkomentar penampilan dari kelompok Matahari? Ya, silakan dari kelompok Melati. Untuk koreksinya, Anissa Triksi penyampaiannya bagian intonasinya kurang, jadi ditingkatkan lagi. Untuk isinya mungkin sudah lumayan Dan pendapat-pendapat serta fakta yang disampaikannya juga sudah bagus. Sekian dari kami. Cukup ya? Iya, cukup. Cukup. Terima kasih kepada kelompok Bunga Matahari karena sudah menyampaikan teks ceramahnya, dan juga kepada kelompok Melati karena sudah memberikan apresiasi atau penilaian dari penampilan kelompok Bunga Matahari. Silakan untuk kembali ke tempatnya. Penampilan selanjutnya silakan kelompok mana yang akan maju untuk penampilan yang kedua? Ya, Sanabel dari kelompok Sakura. Ya, silakan Sanabel untuk maju. Selamat pagi, Ibu Suci yang saya hormati dan teman-teman yang saya kasihi. Pada hari ini saya mendapat kehormatan untuk ikut menyumbangkan pikiran, pendapat, dan gagasan saya demi merealisasikan perilaku aman dalam berkendara di kalangan remaja. Oleh karena itu, pada kesempatan yang membahagiakan ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan penyertaannya, sehingga kita masih bisa diberi kesempatan untuk berkumpul pada hari ini. Saya juga berterima kasih kepada Ibu Suci atas bimbingan dan kemurahan hati beliau selama proses pembuatan naskah ini. Tak lupa saya menyampaikan terima kasih dan dukungan dan partisipasi teman-teman dalam kesempatan yang berharga ini. Teman-teman sekalian, jumlah kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2008 yang lalu telah mencapai angka yang sangat memprihatinkan, yaitu 10.562 kasus. Pengendara yang tertib dan perilaku aman dalam berkendara secara luas mencakup banyak hal, tetapi secara singkat akan saya sampaikan beberapa hal sederhana yang sangat penting yang bisa segera teman-teman praktekkan saat berkendara, yaitu yang pertama, lihat sejauh mungkin di depan untuk mengetahui dan merencanakan driving Anda. Ada 3 daerah pengamatan sewaktu mengemudi. Yang pertama dekat, yaitu immediate action. Yang kedua sedang, yaitu normal view. Yang terakhir yaitu jauh, yaitu planning area. Selalu cermati ketiga daerah tersebut secara bergiliran. Jangan membiasakan diri hanya melihat 3-5 meter ke depan saja. Yang kedua, lengkapi kendaraan dengan kaca spion, lampu sein, dan lampu rem. Yang ketiga, pakailah sabuk pengaman atau helm standar saat berkendara dan pastikan terdengar bunyi klik. Yang keempat, kendaraan roda 2 harus selalu menyalakan lampu meskipun pada siang hari. Yang kelima, jangan terpaku ke satu tempat, selalu waspada dan tengoklah kanan kiri dan 3 daerah pengamatan, yaitu spion kanan kiri, takometer, dan indikator lainnya. Yang keenam, jaga jarak aman dengan kendaraan di depan agar seluruh situasi bisa selalu terpantau. Jarak yang aman adalah 4 detik dengan kendaraan di depan. Yang ketujuh, hindari kebiasaan buruk yang paling sering yang kita lihat di Indonesia, yaitu ketika ada kendaraan yang langsung keluar dari gang atau tikungan tanpa berhenti dan berkomunikasi dengan arus lalu lintas di jalur utama. Hati-hati juga dengan anak-anak atau binatang yang tiba-tiba masuk ke badan jalan. Teman-teman terkasih, meskipun kita hanyalah sebuah titik di antara ribuan pengendara yang lain, setiap hari memadati jalan, perilaku berkendara dengan aman yang kita lakukan sungguh berarti bagi keselamatan diri kita maupun keselamatan orang lain.
Memulai dari diri sendiri adalah langkah awal yang selalu dianjurkan untuk menciptakan perubahan. Oleh karena itu, marilah dengan semangat yang membara kita harus memulai membiasakan perilaku berkendara dengan aman sekarang juga. Janganlah teman-teman menganggap hal ini remeh dan menundanya, sebab setiap penundaan yang teman-teman lakukan dapat mengancam keselamatan orang lain. Akhir kata, saya mohon maaf apabila ada perkataan yang saya kurang berkenan di hati teman-teman. Saya sangat berterima kasih atas partisipasi teman-teman, dan semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat juga bagi teman-teman sekalian dan membawa perubahan yang berarti demi menekan jumlah kecelakaan lalu lintas ke tingkat yang serendah-rendahnya. Sekian dan terima kasih. Komentarnya dari kelompok Mawar. Isi ceramah yang dibawakan sudah sangat bagus, sangat bersifat informatif. Untuk intonasi, artikulasi, dan gestur sudah sangat bagus. Ya, terima kasih kepada kelompok Mawar karena sudah memberikan apresiasi atau komentar. Terima kasih kepada kelompok Melati yang sudah menyampaikan teks ceramahnya. Masya Allah, ceramahnya dilihat dari segi struktur dan juga kaidah kebahasaannya sudah sangat lengkap. Juga penyampaiannya juga menggunakan intonasi, pelafalan, ekspresi, dan gestur yang sangat bagus. Silakan kelompok Melati untuk kembali ke tempatnya masing-masing. Alhamdulillah, akhirnya kita sampai di kegiatan penutup. Adakah yang bisa menyimpulkan dari kegiatan pembelajaran kita pada hari ini? Ya Bu, ketika kita membuat teks ceramah, hal pertama yang harus kita lakukan adalah 1. Menentukan topik, 2. Merumuskan tujuan, baik tujuan umum ataupun tujuan khusus, 3. Menyusun kerangka ceramah, 4. Menyusun ceramah berdasarkan kerangkanya. Terima kasih kepada Silmi karena sudah memberikan kesimpulan. Adakah yang bisa menambahkan kesimpulan yang disampaikan oleh Silmi? Hal yang harus diperhatikan saat berceramah ada tambahan penguasaan materi, intonasi, ekspresi, artikulasi, dan gestur. Ya, terima kasih kepada Fairuz karena telah memberikan kesimpulan. Lalu, siapakah yang bisa memberikan refleksi pembelajaran yang sudah kita lakukan pada hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan. Refleksinya, kegiatan pembelajaran ini sangat penting bagi kita karena mencakup 2 keahlian, yaitu keahlian membaca dan keahlian menulis yang sangat penting bagi kita dan perlu kita asah terus. Adakah yang ingin ditanyakan dari pembelajaran kita hari ini? Mungkin ada yang belum paham atau ada yang belum dimengerti? Ya, alhamdulillah kalian sudah memahami semua ya, mulai dari struktur, kaidah kebahasaan, dan cara membuat sebuah teks ceramah. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, silakan kalian baca di halaman 98, yaitu tentang menelaah struktur cerita pendek. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Mari mulai. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Terima kasih karena kalian sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Tetap semangat untuk belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.